lari tak lari. Ya, yang masih ada di luar. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nikmati tani musolihat. Alhamdulillahi hadza wa muqtana lina tadi qaulana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih buat yang tim Berawal Sedekah yang seperti biasa kita hadir malam Jumat untuk membacakan Yasin, tahlil dan kajian kitab bersama Ustaz kita Ustaz Haji Sandi. Terima kasih juga kepada Pak RW yang selalu setia membimbing tim Berawal Sedekah dan kru-kru lainnya. Terima kasih. Mungkin yang lain menyusul nanti kita jam 8 kita langsung aja mulai ya. Kita langsung mulai ya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho ilahi wa isabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila ruhi jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masarikil ardi ila maqaribiha barriha wa bahriha khususan ila arwahi Bapak Ali Maidi bin Fulan, Bapak Nurrosid bin Ali Maidi, Bapak Rodiyah bin Ali Maidi, Bapak Darlim bin Fulan, Bapak Abdul Rahim bin Talata, Bapak Muhammad Aziz bin Bapak Abdul Rahim, Bapak Qadir bin Haji Mukri, Empati bin Saifullah, Bapak Haji Kaji bin Fulan, Bapak Muhammad Isa bin Fulan, Bapak Murgani bin Abdul Salam, Bapak Muhammad Sani bin Murgani, Bapak Muhammad Sahri bin Murgani, Bapak Sunario bin Hasnuri, Bapak Maulana Sarif bin Mumung, Bapak Sahri bin Jaibi, Bapak Haji Asikin bin Fulan, Bapak Hasan Naem bin Fulan, Bapak Yakub Sanif bin Fulan, Esa Adam Hernisa bin Hermanto, Bapak Husain bin Haji Ahmad Taimun, Bapak Mufti Bapak Jawa bin Maswan, Iqbal Maulana bin Kurniawan, Bapak Maulawus bin Fulan, Bapak Wasif bin Dasma, Bapak Rembang Mulyono bin Fulan, Bapak Tunino bin Fulan, Bapak Supriyo bin Kariman, Bapak Jumaidi bin Soleh Karjo, Bapak Supriyatno bin Maduki, Bapak Binaria bin Dinu bin Hakim, Bapak Muhammad Soleh bin Bulan Israel, Bapak Rosadi bin Ahmad, Bapak Manan bin Fulan, dan Ibu Kami bin Fulan, Suharno bin Fulan, Johannes dari
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa hiya ila asqani wa hum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aqsaynahum fahum la yubsirun sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dzikra wa wasiyar rahmana bil ghaib fabassirhu bimaghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'adzazna bisarisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basarun misluna anzala rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balagul mubin qalu inna tatayyarna bikum fa illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un a'atta'izu min dunihi alihatan liyuridnir rahmanu bidurrin tugni anni syafa'atuhum say'aw wa la yuqidun inni idzal lafi dhalalim mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum qamidun ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim
لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أتاك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعودهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على
فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه سحرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna 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 wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Irhamna ya arhamar rahimin. 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 Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid.
Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli afdhalus sholati ala as'adil makhluqatika nuril huda sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakara zakirun wa qabalan zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdalus salati ala asadil makhluqatika samdil duha sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakara zakirun wa qabalan zikrikal ghafilun. Allahumma salli afdalus salati ala asadil makhluqatika masjid juda sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakara zakirun wa qabalan zikrikal ghafilun. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina kami rasulillahi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Afdaluz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud. Hayyul ma'bud. Hayyul baq. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Rabbana ya Allah ya Ma'bud ya Maulana ya Karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa sallim radiyallahu tabaraka wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
لله رب العالمين حمدا شاكر حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا وما سافنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة سابلة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض مغاربها برها وبرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى روح المرحوم والمرحومة جماعة مجلس teras اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ووالديهم وأصولهم وفروعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم الرحمة والمغفرة أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ارفع لهم الدرجات وطهر له الحسنات وغفر عنهم السيئات وستر الذنوب والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تسأل قبورهم كفر من كفر النيران اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا يا كريم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في سكرة الموت ونجانا من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bubarlah gitu. Alhamdulillah seperti biasa kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita dapat bermuajahah kembali, kita bersama-sama berkumpul di majelis teras ini. Insyaallah dosa-dosa kita setelah di majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kami hormati, yang kami muliakan juga ketua RW kita. Alhamdulillah beliau senantiasa, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberikan kemurahan segala dalam urusannya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama juga kami hormati dan kita muliakan juga ketua tim teras Bapak Bude, semoga juga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya dan dimurahkan segala rezekinya, amin insyaallah. Dan semoga kita semua yang hadir juga senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah dari Allah, diberikan istiqomahan dalam menuntut ilmu di majelis taklim ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada malam hari ini kita membahas kitab Tauhid Jauhar Kalamiyah. Yang mudah-mudahan dengan sedikit banyaknya dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita insyaallah. Seperti minggu lalu kita sudah membahas tentang sifat-sifat Allah. Sifat yang minggu lalu itu di halaman berapa itu? 7 ya. Yang sifat bagaimana kita yakin dengan hayat atau kehidupan Allah, ya. Hayat itu sudah kita bahas, dan di situ kita juga sudah menceritakan bagaimana tentang kisah antara guru Imam Malik dengan murid Imam Syafi'i membahas tentang rezeki. Nah, waktu minggu lalu kalau kita bahas lagi mungkin waktunya nggak keburu nih. Seperti minggu lalu kita lanjut, dimana pada malam hari ini kita membahas dengan sifat Allah yang disebut dengan wahdaniyah. Wahdaniyah itu Maha Esanya Allah. Maha Esa itu identik dengan apa itu? Kekuasaan, ya, kekuasaan Allah. Nah, minggu lalu kita sudah membahas Yahu binafsih, atau Allah yang bersifat mandiri, tidak membutuhkan bantuan apapun, siapapun, atau makhluk-makhluk lainnya. Tapi kenapa Allah masih membutuhkan namanya malaikat sebagai yang diutus untuk menyampaikan wahyu, mencatat amal soleh, amal kebaikan kita, amal keburukan kita. Kenapa Allah ciptakan malaikat? Karena bukan Allah membutuhkan bantuan, tetapi Allah sebenarnya bisa menyelesaikan semua. Namun di sini Allah menciptakannya bertujuan untuk menunjukkan kekuasaannya, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Kalau ada bisa dibuka surah Al-Baqarah. Itu kenapa Allah menciptakan malaikat. Kemudian Allah juga mengangkat makhluk-makhluk pilihannya untuk membasmi kebatilan, misalnya mengutus para nabi, mengutus para rasul. Bukan Allah nggak mampu untuk menghapus kebatilan, menghapus kejahatan, bukan. Tapi juga sama tujuannya untuk menunjukkan kekuasaan Allah melalui para malaikat, para rasulnya. Dan jangan kita bilang Allah itu di arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kan ada tuh seperti itu. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bertempat atau duduk di arsy, bukan. Jadi Ar-Rahman 'alal arsy istawa, di situ Allah menguasai arsy, langit beserta para penghuni langitnya. Kemudian Allah tidak memerlukan tempat, tapi Allah menciptakan tempat.
Allah bukan menciptakan Quran, tapi Allah yang mengajarkan Al-Quran melalui para rasulnya. Kemudian Allah Ghaniyul Hamid, artinya Allah Maha Kaya dan terpuji. Jika semua makhluk diciptakan jahat misalnya, seperti semuanya dijadikan Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya, itu nggak akan menghilangkan kemuliaan Allah. Jadi semua Allah ciptakan bukanlah sia-sia, tanpa ada maksud dan tujuannya. Ketika Allah memerintahkan kita dengan syariat berpuasa, berzakat, berhaji dan sebagainya, itu bukan Allah butuh ibadah kita, tapi justru ada manfaat dari ibadah itu untuk diri kita semua. Seperti misalnya kita seperti sekarang nih bersedekah, itu tujuannya apa? Bisa memanjangkan umur, menambah silaturahmi, juga bisa mengangkat harkat martabat orang yang lagi kesusahan. Bisa jadi saat itu dia lagi kesusahan kita bantu, dan sewaktu-waktu kita lagi kesusahan bisa jadi kita yang dibantu. Jadi man yatawakkal 'ala Allah la razaqakum kama yarzuqul tayr, kata Imam Malik ke Imam Syafi'i waktu diskusi dengan gurunya Imam Malik. Jadi Allah akan memberikan rezeki selama kita bertawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya pasrah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, beliau bilang bukan hanya berserah diri, tapi dengan cara berikhtiar, seperti la razaqakum kama yarzuqut tayr tabitu khimasan wa taruhu bitonan, seperti layaknya burung yang berangkat dari sangkarnya dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Nah itu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, selain kita bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, namun kita juga harus berikhtiar mencari rezeki. Ya, kita lanjut ya. Lanjut, waktu karena mepet juga, kita lanjut. Kaifal i'tiqad, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa ada man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Kaifal i'tiqad bi wahdaniyati Allah ta'ala. Ya, kita memasuki bab berikutnya, bagaimana kita yakin dengan kemahaesaan Allah Ta'ala. Bagaimana kita meyakininya? Yaitu anna a'taqida annallah Ta'ala, ada ya? Ikut ya. Annallah Ta'ala wahidun laisa lahu syarikun. Kita yakin Maha Esanya Allah itu yaitu satu, dia tunggal, tidak ada sekutu baginya. Wala nazirun wala mumatsalun wala diddun wala mu'anad. Kita yakin bahwa Allah tidak memiliki sekutu dan tidak menyamai akan sesuatu dan tidak menyerupai, dan tidak ada lawan yang sebanding ataupun penggantinya. Nah, sini Allah Ta'ala tegaskan di dalam firman-Nya, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Dalam surah Fatir ayat 16, ayat 15 16, boleh dilihat ya. Surah Fatir ayat 15 dan 16, Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kalian yang membutuhkan Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan jika Allah berkehendak memusnahkanmu dan mendatangkanmu, nih ngomong kepada orang-orang kafir nih saat itu menantang Allah, dan jika Allah berkehendak memusnahkanmu dan mendatangkanmu dengan makhluk-makhluk yang baru, itu Allah bisa saja seperti itu, karena Allah Maha
kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah kembali berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, surah Al-Baqarah ayat 255. Allah tiada Tuhan selain Dia, Dialah yang maha hidup dan yang maha kekal terus menerus abadi. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi, ini kemarin ya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Dan dilanjutkan bahwa kita bertawakal kepada yang maha hidup, yaitu yang maha hidup dan tidak mati, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemahaisan Allah kembali ditegaskan. Wa qala Allah ta'ala la tattakhidhu ilahaini itsnaini innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun, dalam surah An-Nahl ayat 51. Allah berkata bahwa kita tidak boleh menyembah dua Tuhan atau tiga Tuhan dan seterusnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa dan hendaknya kepada Allah saja kita takut, kita menyembah kepada Allah. Jadi jangan kita mengatakan Tuhan itu punya anak, punya bapak, punya ibu dan seterusnya. Karena Allah wahidun, ilahu wahidun wa iyaya farhabun. Kita hendaknya jangan menyebut seperti itu, dikhawatirkan kita menjadi musyrik. Nah, kemahaisan Allah ini berkaitan dengan ini. Kita ini kan baru saja mengadakan pemilihan pemimpin, ya kan. Nah, kita dianjurin oleh sahabat, oleh para ulama berdoa. Mari kita doa, mudah-mudahan pemimpin yang ditentukan, yang sudah ditakdirkan oleh Allah memimpin khususnya di negeri kita, di kota kita, semoga menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, dan semoga dia menjadi pemimpin-pemimpin yang membela kepentingan rakyat, bukan membela kepentingan golongannya sendiri. Mari kita berdoa dulu, mudah-mudahan doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum ala al-qiyam bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanata su' wal mufsidin wa gharrib ilaihim ahlul khair wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umural muslimin fi kulli makan. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka ya Allah untuk melaksanakan perkara yang terbaik bagi diri kita, bagi diri kaum muslimin, dan bagi kaum-kaum du'afa dan kaum-kaum yang lemah ya Allah. Bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jauhkanlah ya Allah mereka dari teman dekat yang jelek, teman yang merusak, dan jauhkanlah juga dan dekatkanlah mereka orang-orang yang baik dan pemberi nasihat baik kepada mereka ya Allah. Jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai pemimpin-pemimpin yang baik dimanapun mereka berada, amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini ada sedikit kisah nih. Jadi ada seorang pemuda baru diangkat jadi seorang CEO, Chief Executive Officer, memimpin sebuah perusahaan besar, perusahaan garment kalau nggak salah. Nah, setelah diangkat terus seremoni dan sebagainya, dia bikin keputusan kebijakan yang istilahnya kontroversi ini. Kenapa? Dia bikin kebijakan bahwa setelah saya menjabat, saya akan larang
karyawan saya memakai jilbab, apapun itu alasannya. Kalau ada karyawan yang ketahuan memakai jilbab, maka saya suruh lepas, paksa saat itu juga. Terserah mau laporin saya atau mau marahin saya nggak peduli. Wow, begitu tuh dia bikin maklumatnya. Pokoknya ada karyawan yang ketahuan pakai jilbab, pokoknya harus dilepas, dikenain sanksi saat itu juga. Wah, pada protes. Akhirnya teman dekatnya nih, teman kuliah lah istilah dulu, teman geng nih, satu circle-nya ngomong, boy, ente nih baru diangkat udah bikin keputusan yang enggak ente kan tahu ente Islam. Iya, terus kenapa ente dilarang tuh orang karyawan pakai jilbab, mentang-mentang udah jadi bos gitu kan, seenaknya aja. Pendidikan agama ente gimana sih? Mestinya ente mesti banyak belajar agama tuh. Terus dijelasin, iya saya Islam, saya belajar agama, maka dari itu saya larang karyawan pakai jilbab, kecuali karyawati boleh pakai jilbab gitu. Oh, baru paham dia. Nah, itu dia gitu. Karyawan, kalau karyawati boleh pakai jilbab. Iya, itu dia. Bapak akhirnya dakwah pun udah bubar aja. Iya, ini baru pembukaan. Jadi kita harus bisa menilai itu sebuah kebijakan, ini baik apa enggak, banyak mendorongnya enggak gitu. Ternyata dia bikin kebijakan benar, nggak salah kan? Karyawan ya benar. Iya. Ya, lanjut. Kemudian sifat-sifat Allah selanjutnya setelah wahdaniyah, kaifal i'tiqad bi ilmillahi ta'ala, bagaimana kita beriktikad yakin dengan maha pengetahuannya Allah. Nah, ini yang sering luput nih ketika jadi seorang pemimpin nih. Wa na'taqidah anna Allah ta'ala mausufun bil ilmi, kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala itu bersifat maha tahu. Wa annahu bi kulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui akan segala sesuatu. Ya'lamul asya' kullaha, Allah mengetahui semuanya, segala hal, zahiraha wa batinaha, baik itu yang nyata maupun yang enggak kelihatan, baik yang di atas meja ataupun yang di bawah meja, baik yang ada di depan atau yang ada di belakang, semua Allah tahu. Wa ya'lamu adada habbatil rumli, Allah tahu jumlah butiran-butiran pasir. Wa adada qatiratul matar, dan Allah tahu tetesan-tetesan air hujan, jumlahnya berapa itu Allah tahu. Wa awraqil syajar, dan Allah mengetahui jumlah daun-daun di pepohonan. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui yang rahasia maupun yang jelas, yang nyata. La tukhfi alaihi khafiyatun wa alam wa ilmuhu laisa bimaktasabi. Jadi Allah gak ada yang bisa sembunyi darinya, dan ilmu pengetahuan Allah tidak butuh usaha. Seperti kita mempelajari sesuatu harus dengan menuntutnya, belajarnya, tapi Allah maha tahu, sudah mengetahui baik yang sirra wa akhfa, yang nyata maupun yang gak nyata. Bal ya'lamul asya' fil azali qabla wujudiha, bahkan Allah mengetahui sesuatu sejak zaman azali, sebelum sesuatu itu ada. Nah, ada lagi kisah terakhir nih, kisah dari Nabi Musa alaihi salam. Saat itu beliau sakit gigi. Jadi beliau sakit gigi, alamul asnan, sakit gigi. Kalau kita lihat sakit gigi itu sakit yang merepotkan bagi kita. Pasalnya
selain dalam mengunyah makanan yang nggak enak, sakit gigi juga bikin suasana hati nggak karu-karuan. Lagi sakit gigi, tetangga nyetel musik kenceng banget, kan pusing tuh jadi kepala kita. Jadi lebih baik mana nih, sakit gigi atau sakit hati? Iya, kayak lagu jadinya sakit gigi. Iya, nah. Kemudian Nabi Musa ketika dia mengalami sakit gigi, dia sampaikan nih keluhannya dan berdoa kepada Allah agar sakit giginya bisa segera sembuh. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengambil tanaman obat. Amarun Nabi Musa alaihi salam bi akhdhil hashish wa wada'ahu fi asnani. Nabi Musa diperintah Allah untuk mengambil rumput obat dan diletakkan di giginya. Wahai Musa, ambil rumput itu dan letakkan di gigimu. Perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ini sebagaimana yang dikisahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Dhalal. Nah, setelah beliau Nabi Musa mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian melaksanakan perintahnya untuk memetik tanaman obatnya dan meletakkan di giginya, seketika sakit giginya langsung sembuh, langsung hilang berkat perintah Allah tadi. Nah, selang beberapa waktu sakit giginya Nabi Musa kembali kambuh. Jika sebelumnya Nabi Musa mengeluh dan berdoa kepada Allah, namun kini dia langsung yakin, metik tanaman obat aja kan kemarin sembuh, mungkin dengan khasiat kali ini sembuh lagi. Ternyata upayanya nggak berhasil. Bukannya sembuh, malah makin jadi sakit-sakitnya giginya. Nah, kemudian ngadu lagi sama Allah, ya Allah, bukankah kemarin Engkau perintahin aku dengan mencabut tanaman obat untuk menghilangkan sakit gigiku? Ya betul, kata Allah. Kemudian kok sekarang nggak sembuh? Kenapa nih ya Allah? Nah, kata Allah dalam hadis sucinya, ya Musa, ana syafi astati'u an asya'a kama asya'a an adurra au anfa'a makhluqat. Indama asabta bil alamil asnan fil maratil ula kunta ta'taqida innani sya'asbika. Wahai Musa, aku ini adalah maha penyembuh. Aku bisa berkehendak semau aku, memberikan bahaya atau memberikan manfaat bagi makhluk. Dan ketika engkau mengalami sakit gigi yang pertama kali, engkau memang percaya aku yang menyembuhkan. Tapi fil marati tsaniyah allati anaita fiha minal alamil asnan ta'ammal fil ashabi laisa ana. Tapi setelah yang kedua kali engkau sakit gigi, engkau berharap pada rumput obat, bukan kepada diriku yang menyembuhkan. Nah, seperti itu. Jadi apa yang dapat kita ambil, bahwa sifat-sifat Allah yang wajib, yaitu tadi wahdaniyah, maha esanya, sederhananya itu Allah itu esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam pekerjaannya. Zat Allah itu gak terbilang, gak tersusun, dan tidak ada tersusun, dan tidak ada satupun makhluk yang menyamai zatnya Allah. Jadi sifatnya Allah itu kudrah, maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Jadi pekerjaannya Allah itu adanya manfaatnya kah, atau ada bahayanya kah, atau yang lainnya yang dirasakan oleh makhluk, itu semua berasal dari Allah. Jadi hanya Allah, nggak ada yang lain. Jadi misalnya seperti apa nih? Api kan sifatnya membakar. Nah, tapi yang menyebabkan membakar itu dan membuat kita terbakar itu sebabnya oleh Allah. Kalau memang api itu bisa membakar, bagaimana dengan konteksnya Nabi Ibrahim yang gak kebakar dengan bara api? Jadi jelas
yang membakar itu sejatinya hanya Allah, bukan apinya. Jadi dari sini kita bisa jelas bahwa sifat-sifat Allah Maha Kuasa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan dan apa yang kamu perbuat. Kesimpulan, jadi Allah Maha Esa yang tadi mencakup pekerjaannya, sifatnya, zatnya, dan semua pekerjaan baik statusnya baik ataupun buruk, bisa memberikan manfaat ataupun mudarat, semua itu murni kehendak Allah, iradah Allah. Jadi hikmah yang diambil pertama, Allah mempunyai sifat jaiz, bebas melakukan apapun sesuai kehendak Allah, bisa mengangkat menurunkan derajat seseorang sesuai kehendak Allah, juga bisa memberi penyakit dan kesembuhan juga atas kehendak Allah. Jadi Allah pemilik semua yang ada di langit, yang ada di bumi, termasuk kesehatan dan kesembuhan kita. Untuk itu hal yang mesti dilakukan oleh kita ketika sakit, selain kita bermohon kepada Allah, kita ikhtiar juga berobat dokter misalnya. Jadi bukan lantaran obatnya, bukan lantaran dokternya, tapi kita berikhtiar. Semua itu wasilah, perantara untuk meraih kesehatan dan kesembuhan. Itu saja sedikit yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kecepatan kalau bilangin ntar dia bisa difotokopi lagi. Iya, bisa fotokopi buat bahan modal ceramah kali. Bagus, bagus. Iya. Mudah-mudahan ya. Sikat jejak panjang ya. Oke, itu dulu karena waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat kita, dan kita senantiasa diberikan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Dan susahnya memang kalau mempelajari ilmu itu, lan tanalul ilma illa bisittatin, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6, illa biwaqfin wa syiddatin wa arsyadu ustadin wa tuli zamanin wa apa namanya lagi itu. Selain kita menuntut ilmu supaya dapat, yaitu kita harus gemar dulu, gemar menuntut ilmu. Nggak mesti ilmu yang di majlis taklim, bisa aja kan kita dapat perantara dari anak-anak kecil misalnya, itu bisa juga. Terus selain itu kita harus membutuhkan waktu, tenaga dan biaya dan semacamnya. Itu kita harus ngorbanin itu semua, karena Al-Fakir sendiri rasain itu dulu waktu nuntut ilmu di Walid, waktu dari berangkat pulang sekolah sore-sore, wah naik apa tuh, naik angkot ya dulu, naik bus. Terus habis itu ya Allah, coba saya punya sepeda, akhirnya saya naik sepeda tuh, naik sepeda genjot. Ya Allah, coba punya motor, ya, akhirnya berangkat naik motor. Gitu terus, sifat manusia begitu tuh, emang kurang puas. Tapi ya mudah-mudahan sedikit ya, banyaknya kita, biarpun majelisnya sederhana, tapi mudah-mudahan kita bisa dapat mengambil hikmah dan bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna minhu ma alladhi yanfa'una. Zidna wa la tanqisna, zidna wa la tanqisna, zidna wa la tanqisna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara Allahumma ansurhum mujahidina fi Palestin Allahumma a'izz al-islam wal muslimina fi Palestin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa shattit syamlahum wa farid jamahum wa zalzal aqdamahum innaka ala kulli syai'in qadir rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih pada guru kita Ustaz Haji Sandi atas ilmu yang diberikannya pada kita semua, bahwa Allah itu maha melihat dan tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Semoga kegiatan kita hari ini yang sudah pasti Allah melihatnya dan meridhoi kegiatan semua. Amin. Dan terima kasih kepada para jamaah. Dan ini buah dari hasil TPS 60 yang pernah Ibu Rahma di Solheim. Ada Surya, iya ada Surya. Ya, kita tutup aja kali ini dengan doa salah satu majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagunya